Berikut merupakan daftar dosen keprofesian Human Capital. Yang pertama, Ibu Litasari Widyastuti. Lalu yang kedua, Ibu Vida Nirmala Nugraha. Lalu yang ketiga, Ibu Atia Aisyah. Lalu yang keempat, Bapak Budi Yogaswara. Dan yang kelima, Bapak Kristanto Triwibisono. Jadi, visi keprofesian Human Capital adalah menjadi keprofesian yang dapat menaungi seluruh mahasiswa teknik industri dalam bidang human capital. Kemudian, misi keprofesian human capital yang pertama menjadi sarana konsultasi peminatan, profesi, dan hal relevan lain terkait teknik industri. Yang kedua, melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi terkait human capital. Human Capital merupakan salah satu keprofesian di bawah naungan Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom yang berfokus kepada ilmu pemberdayaan manusia untuk mengembangkan dan mengolah suatu organisasi demi tercapainya suatu tujuan. Jadi, berikut adalah mata kuliah pilihan pada keprofesian Human Capital. Yang pertama, Sistem Manajemen Kinerja. Yang kedua, Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, ERP atau Manajemen Modal Insani. Yang keempat, Pengembangan Organisasi. Dan yang kelima, Manajemen Talenta. Berikut merupakan topik tugas akhir. Yang pertama, Performance Management. Lalu yang kedua, Performance Appraisal. Lalu yang ketiga, Compensation and Benefit. Lalu yang keempat, Organization Design. Yang kelima, Learning and Development. Lalu yang keenam, Workload. Di sini ada struktur organisasi dari kepengurusan keprofesian Human Capital periode 2020-2021. Dipimpin oleh pembina kita, Ibu Litasari Widyastuti, kemudian ketua, lalu ada bendahara dan sekretaris, kemudian memiliki 4 divisi. Yang pertama, divisi People Operation and Service, lalu yang kedua, divisi People Development, lalu yang ketiga, divisi People Media and Publication, lalu yang keempat, divisi People Resource and Management. Peran inti pada keprofesian Human Capital yaitu yang pertama, memberikan saran dan masukan kepada setiap divisi yang ada di keprofesian. Yang kedua, anggota pada inti terdiri dari ketua umum, sekretaris, dan bendahara. Yang ketiga, mengawasi dan mengkoordinasikan program kerja keprofesian dan mempertanggungjawabkannya kepada ketua umum. Yang keempat, menampung segala keluhan terkait keprofesian. Tugas ketua yaitu, pertama mengkoordinasikan seluruh anggota dan seluruh kegiatan keprofesian Human Capital. Kedua, mengawasi dan memastikan kegiatan sesuai dengan program kerja. Kemudian, tugas dari sekretaris keprofesian Human Capital yaitu yang pertama, untuk menyusun arsip atau dokumen selama periode kerja. Lalu yang kedua, menjadi korespondensi. Dan yang ketiga, membuat surat-surat penting. Lalu, tugas bendahara keprofesian Human Capital yaitu yang pertama, untuk menyusun rencana anggaran pengeluaran. Yang kedua, menyimpan dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan keprofesian. Lalu yang ketiga, menyusun pembukuan untuk satu periode kepengurusan. Lalu yang keempat, mengelola bukti transaksi keuangan. Halo, perkenalkan, saya Dita Ewangira, saya perwakilan dari Divisi POS. Divisi POS itu singkatan dari People Operation Service. Nah, di Divisi POS ini bertanggung jawab untuk membantu operasional di keprofesian HC. Divisi POS ini memiliki job desk untuk merancang jadwal piket anggota, merancang inventaris dari ruangan Keprof HC, lalu menyiapkan segala kebutuhan operasional seperti ruangan, baik offline ataupun online. Jika online, Divisi POS bertanggung jawab untuk menyiapkan Zoom atau Google Meet untuk rapat atau untuk webinar, seperti itu. Divisi POS ini memiliki program seperti Radif yang biasa dilaksanakan
mungkin seminggu sekali atau ketika ada kegiatan yang berdekatan. Terima kasih. Hai semuanya, saya Safania Zahra Inahalinda. Saya perwakilan dari divisi PRM atau kepanjangannya itu People Resource Management. Divisi PRM adalah divisi yang berfungsi untuk menghubungkan antar anggota divisi satu dan divisi lainnya yang berfungsi untuk membangun bonding atau hubungan kekeluargaan dan kinerja yang baik dari setiap anggota kepengurusan keprofesian human capital. Jadi untuk seorang anggota divisi PRM itu berfungsi atau bertugas untuk mengadakan kegiatan yang berguna untuk merangkul seluruh anggota kepengurusan keprofesian human capital, mengawasi kegiatan yang diadakan setiap divisi di keprofesian human capital, dan melakukan evaluasi dalam membantu mengembangkan program kerja dari setiap divisinya itu sendiri. Untuk PRM sendiri, kita memiliki beberapa program kerja untuk mencapai si job desk yang kita punya ini. Yang pertama itu ada upgrading, lalu ada graduation, ada performance analysis, ada foto studio, ada sharing alumni, ada malam keakraban, dan ada regenerasi. Kita juga selain program kerja itu, kita mengadakan rapat divisi yang diadakan secara rutin. Untuk program kerjanya sendiri seperti upgrading, graduation, dan regenerasi, 3 dari beberapa program kerja dari PRM yang merupakan program kerja utama. Upgrading sendiri berfungsi untuk membangun bonding atau hubungan kekeluargaan antar anggota kepengurusan human capital, dan diadakannya biasanya sebulan sekali. Untuk graduation biasanya diadakan setiap ada alumni kepengurusan human capital yang habis wisuda. Lalu yang terakhir untuk regenerasi diadakan setiap setahun sekali. Sekian dari divisi PRM, sampai jumpa. Field Development atau PD yaitu salah satu divisi yang berada di bawah naungan Profession Human Capital, membuat materi seputar human capital yang kemudian akan di-sharing melalui media online, offline, maupun dalam bentuk video atau film. Ada sharing KP, hashtag yang akan di-sharing di sosial media human capital. Selanjutnya ada movie time, ada bedah TA bersama alumni, selanjutnya ada benchmark, dan yang terakhir adalah sharing materi dalam bentuk online, offline, dan film. Sekian dari divisi didik. Halo, perkenalkan nama saya Junita, saya dari perwakilan PMP. PMP yaitu People, Media, and Publication. Itu yang pertama, melakukan social branding mengenai keprofesian human capital, desain, dan publikasi. Yang kedua yaitu melakukan komunikasi dengan pihak eksternal. Untuk job desk ini sendiri yaitu kami membuat poster dan dipublikasikan ke sosial media. Lalu untuk komunikasi pihak eksternal, biasanya kami secara offline melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan seputar kunjungan industri. Karena untuk 2 tahun terakhir ini pandemi sudah terjadi, kami membuat webinar-webinar yang mengundang pembicara-pembicara tertentu. Kami setiap minggu biasanya mengadakan rapat divisi atau rapat-rapat tertentu jika ada kegiatan dalam waktu yang berdekatan.